Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Rosyadi, NIM 1739, akan mempresentasikan tentang aspek komunikasi pemasaran untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Pemasaran Syariah. Aspek komunikasi pemasaran. Aspek komunikasi pemasaran ialah alat untuk mencapai tujuan dalam memberikan informasi, mempengaruhi promosi atau kegiatan pemasaran agar tercapainya keberhasilan perusahaan. Aspek komunikasi pemasaran mempunyai tujuan secara garis besar. Ada 3, yaitu informing, promosi, membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memvalidasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Kedua, persuading atau membujuk. Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Aspek komunikasi pemasaran. Ciri-ciri komunikasi pemasaran. Adapun ciri-ciri komunikasi pemasaran secara sumanegara sebagai berikut. 1. Komunikasi pemasaran bersifat kompleks, artinya tidak sederhana seperti kita berbincang-bincang dengan rekan sekantor atau dengan keluarga di rumah. Kedua, komunikasi pemasaran memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu peningkatan pendapatan. 3. Dapat menumbuhkan sebuah keinginan seseorang untuk memiliki atau mendapatkan produk. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen atau lebih kecil. Perlu diketahui bahwa segmentasi ini harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Terdapat beberapa hal penting tentang segmentasi pasar yang perlu Anda ketahui, di antaranya adalah analisis situasi secara cermat harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Analisis tersebut berhubungan dengan konsumen, pemasok, serta distributor. Analisis dapat dilakukan misalnya dengan menerapkan model SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, pada masing-masing aspek tersebut. 2. Ada posisi persaingan. Segmen pasar yang dipilih harus memiliki potensi besar untuk mendapatkan keuntungan bagi bisnis. Misalnya memilih segmen pasar dengan jumlah pesaing sedikit serta memiliki potensi menguntungkan. Ditambah lagi jumlah pesaing yang sedikit akan menguntungkan posisi bisnis Anda dalam memperoleh laba. 3. Ukuran segmen. Bisnis besar cenderung memiliki segmen pasar yang juga besar. Begitu pula sebaliknya, bisnis kecil akan memiliki segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini bertujuan agar pelaku bisnis dapat menyesuaikan target sesuai dengan kemampuan masing-masing. 4. Pertumbuhan segmen. Segmen pasar bersifat dinamis sehingga dapat mungkin berubah-ubah. Menganalisis pertumbuhan segmen harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Segmen pasar yang awalnya kecil bisa saja menjadi segmen yang besar seiring berjalannya waktu. Yang kelima, biaya untuk mencapai segmen. Pelaku bisnis perlu mempertimbangkan pengeluaran biaya untuk mencapai segmen pasar yang ditargetkan. Jika terlalu tinggi, sebaiknya jangan dijadikan segmen pasar tersebut sebagai pilihan. Cara ini akan menghemat pembiayaan pemasaran agar tidak terbuang sia-sia. Yang keenam, kesesuaian tujuan. Setelah segmen pasar ditentukan, sebaiknya tetap fokus pada segmen tersebut. Sebisa mungkin jangan beralih ke segmen pasar yang lain
tidak direncanakan sebelumnya karena berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar. Selanjutnya, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen merupakan sikap yang ditujukan oleh konsumen terhadap produk maupun sebuah strategi pemasaran. Sikap konsumen didasarkan pada hal-hal di bawah ini, yaitu karakteristik sikap, sumber sikap, fungsi sikap, komponen sikap. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen bersifat dinamis, berupa perilaku yang ditujukan konsumen baik individu maupun kelompok ketika mencari, menilai, membeli maupun menggunakan dan menghabiskan produk jasa dan ide yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun beberapa karakteristik yang mempengaruhi faktor konsumen adalah faktor budaya, faktor subbudaya, faktor sosial, faktor kepribadian, dan faktor psikologi. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan ukuran perasaan konsumen setelah menikmati dan menggunakan produk yang kita jual. Jika konsumen mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut puas. Sedangkan jika konsumen sangat mendapatkan lebih dari apa yang ia inginkan, maka konsumen tersebut akan merasakan dilek atau sangat puas. Sebaliknya, setelah konsumsi, jika ternyata di bawah ekspektasi, maka konsumen akan tersewa. Dan jika konsumen kecewa, maka tidak ada pembelian ulang terhadap produk kita. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.